Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Masih dalam pembelajaran jarak jauh. Gembira belajar di rumah. Materi pada kesempatan kali ini adalah mengenai bangun ruang, balok, kubus, dan tabung. Kita mampu untuk menghitung luas permukaan, volume, dan bangun gabungan. Masih bersama saya, Pak Seno, Guru SDN Penjaringan 06, Jakarta Utara. Ikuti kegiatan selanjutnya. Anak-anak yang budiman, kompetensi dasar pada kesempatan kali ini yang kita harapkan bisa tercapai yaitu anak-anak mampu menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Pada kompetensi dasar keterampilan, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Perlu diketahui oleh anak-anak, video pembelajaran ini hanya sebagai pendukung untuk mencapai target kompetensi dasar. Anak-anak diharapkan mencari sumber referensi yang lain sebagai pelengkap untuk memperluas, memperkaya pengetahuan anak-anak mengenai bangun ruang, luas permukaan, dan volumenya. Mari ikuti selanjutnya. Anak-anak yang budiman, sebelum kita mempelajari bangun ruang, marilah kita ingat tentang bangun datar. Bangun ruang terbentuk adanya bangun datar dan ukuran tingginya. Anak-anak, mari kita mengingat kembali tentang beberapa jenis bangun datar. Di antaranya nomor 1 persegi, nomor 2 persegi panjang, 3 segitiga sama kaki, 4 segitiga siku-siku, 5 jajar genjang, 6 lingkaran, 7 segitiga sama sisi, 8 belah ketupat, 9 ada trapesium sama kaki, dan ke-10 trapesium siku-siku. Ikuti berikutnya. Luas permukaan balok. Dalam materi kali ini, mari kita ikuti, simak baik-baik bagaimana kita bisa menghitung luas permukaan bangun balok. Contoh soal pertama. Perhatikan gambar berikut. Luas permukaan bangun balok adalah titik-titik sentimeter persegi. Tentunya setelah kita mengetahui soal pertama tadi, kita mampu menghitungnya dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 8 cm. Mari kita masukkan, kita sesuaikan ukuran rusuk-rusuk balok ke dalam rumus. Luas permukaan balok, langkah pertama kita menghitung luas permukaan balok. Kita masukkan ukurannya panjang 10, lebar 5, dan tinggi 8. P kali L 10 kali 5 ditambah panjang kali tinggi 10 kali 8 ditambah lebar kali tinggi 5 kali 8. Dapati 10 kali 5 50, 10 kali 8 40, 5 kali 8 40. Ulangi. 10 kali 5 50, 10 kali 8 80, ditambah 5 kali 8 40. Ada 2 sisi. Panjang kali lebar. Panjang kali tinggi. Lebar kali tinggi. Didapati 340 cm persegi. Berdasarkan soal, luas permukaan balok adalah yang C, 340
340 adalah yang C. Kan sampai di sini mudah-mudahan kita mampu menyerapnya dengan baik. Simak kegiatan berikutnya. Kegiatan berikut ini adalah menghitung luas permukaan bangun kubus. Contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Luas permukaan bangun kubus adalah titik-titik sentimeter persegi. Salah satu rusuknya atau diketahui panjang rusuk sebuah kubus 8 cm. Bangun kubus tersebut kita buka dan terbentuk jaring-jaring seperti ini. Harus anak-anak ingat bahwa ciri daripada bangun kubus memiliki rusuk sama panjang. Rusuk sama panjang. Semuanya sama. Mari kita menghitung luas permukaan bangun kubus. Luas permukaan kubus terdiri dari 6 bidang yang ukurannya sisinya atau ukuran rusuknya sama panjang. 6 kali sisi sama dengan 6 kali sisi pangkat 2. Lalu kita sesuaikan ukuran gambar ke dalam rumus. Menjadi 6 kali 8 kali 8 sama dengan 384 cm persegi. Selanjutnya, setelah kita menghitung, maka kita sudah mengetahui jawaban mengenai luas permukaan bangun kubus 384. Jawabannya yang C. Mari kita menghitung luas permukaan bangun tabung. Contoh soal yang ketiga adalah perhatikan gambar luas permukaan bangun tabung adalah titik-titik sentimeter persegi. Perhatikan gambar bangun tabung yang terbentuk dalam rupa jaring-jaring seperti ini. Dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 30 cm. Bangun tabung memiliki 2 alas yang berbentuk lingkaran. Yang bawah dan yang atas. Perlu anak-anak mengetahui bahwa luas lingkaran memiliki rumus Pi kali R pangkat 2. Dan untuk menghitung luas permukaan selimut, kita menggunakan rumus 2 kali Pi kali R kali T. 2 kali Pi kali 7. Kenapa 7? Karena jari-jarinya 7 dan Pi-nya kita gunakan 22/7. Bila salah satu ukuran dalam tabung atau di lingkaran, apabila salah satu ukurannya habis dibagi 7 atau kelipatan 7, gunakanlah Pi 22/7. Jadi luas permukaan tabung dapat rumus 2 kali Pi kali R pangkat 2 ditambah 2 kali Pi kali R kali T. 2 kali Pi kali R pangkat 2 merupakan alas yang berbentuk lingkaran. 2 kali Pi kali R kali T adalah selimut tabung. Selimut tabung kalau kita buka ini berbentuk persegi panjang. Mari kita hitung bersama-sama. Jari-jari
pada tabung 7 cm dan tinggi 30 cm. Luas 2 lingkaran 2 kali pi kali 7 kali 7 sama dengan 308. Pi kita menggunakan 22/7 karena salah satu ukuran baik jari-jari, diameter maupun tinggi adalah yang habis dibagi 7. Luas selimut tabung. Kita dalam menghitung luas permukaan tabung, kita gunakan dengan 2 tahap. Yang pertama kita menghitung luas alas tabung yang berbentuk lingkaran, didapati 308. Kedua, kita menghitung luas selimut tabung yang berupa persegi panjang dari 2 kali pi kali r kali t, didapati 1320. Silakan anak-anak membuktikan kebenaran itu. Saya yakin anak-anak sudah terbiasa dan mahir dalam menghitung perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Didapati luas permukaan tabung adalah 1628 dari 2 buah alas ditambah selimut tabung 1628. Terjawab sudah bahwa soal luas permukaan bangun tabung dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 30 cm setelah dihitung didapati 1628. Kita mendapati jawaban yang A. Mudah bukan? Mari ikuti kegiatan berikutnya. Volume bangun balok. Perhatikan contoh soal yang keempat. Volume gambar adalah titik-titik cm kubik. Panjang balok di 42 dan lebar 10, tinggi 30 cm. Mari kita ikuti, simak dan mudah-mudahan kalian lebih mahir, lebih paham tentang menghitung volume. Rumus untuk menghitung volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Diketahui panjang, ukuran panjang 42 cm dan lebar 10 cm. Tinggi 30 cm. Maka ukuran-ukuran tersebut kita masukkan ke dalam rumus. Panjang 42, lebar 10, tinggi 30. Kita hitung volumenya 42 kali 10 kali 30 didapati 12.600. Maka berdasarkan soal kita mendapati jawaban yang A. Berikutnya kita akan menghitung volume bangun kubus. Contoh soal yang kelima, perhatikan gambar. Volume gambar adalah titik-titik centimeter pangkat 3. Gambarnya seperti ini dan pilihannya ada di samping kanannya. Kita. Rumus untuk menghitung volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi sama dengan sisi pangkat 3. Kita ingat ciri-ciri bangun kubus memiliki rusuk sama panjang. Seluruh rusuk kubus sama panjang. Maka kita sesuaikan ukuran ke dalam rumus
dengan rusuk 12, maka 12 kali 12 kali 12 sama dengan 1728 atau sisi pangkat 3. 1728. Berdasarkan soal kita sudah menemukan jawabannya setelah kita menghitungnya. Itu yang C. Yang C. Berikutnya adalah kita akan menghitung volume bangun tabung. Contoh soal ke-6, perhatikan soal berikut. Volume tabung dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 50 cm. Perhatikan anak-anak, kita lakukan pengamatan pada soal di mana gambar tabung ini memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi tabung 50 cm. Setelah kita mengamati gambar, ingat rumus volume bangun tabung, yaitu Pi kali R kali R kali T tabung, atau Pi kali R pangkat 2 kali T tabung. Kita gunakan Pi nilainya 22/7, karena ada salah satu ukuran pada tabung yang habis dibagi 7 atau kelipatan 7. Paham sampai di sini anak-anak? Kita lanjutkan pada kegiatan yang kedua, pengamatan kita kedua. Sesuaikan nilai ukuran ke dalam rumus, yaitu menjadi 22/7 kali 7 kali 7 kali 50. 22/7 kali 7 kali 7 kali 50. Didapati 7.700. Jadi hasil penghitungannya yaitu 7.700. Setelah kita menghitung, kita bisa menentukan jawaban yang benar. Itu jawabannya yang D. Jawabannya yang D. Paham sampai di sini anak-anak? Mari kita lanjutkan kegiatan berikutnya. Bangun ruang gabungan. Volume dan luas permukaan. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui bangun data, mengetahui bangun ruang dengan menghitung luas permukaannya serta menghitung volumenya dengan gambar yang digabung, tentu tidak ada kesulitan menambahkan atau menjumlah dua bangun ruang atau lebih. Sebagai contoh, ikuti contoh soal yang ke-7. Volume bangun gabungan. Perhatikan gambar. Volume bangun gabungan adalah titik-titik sentimeter pangkat 3. Gambar yang atas merupakan gambar bangun kubus dan yang bawah balok. Dengan contoh soal seperti ini diharapkan anak-anak memahami dan mahir dalam menghitung volume bangun gabungan. Mari anak-anak kita melakukan identifikasi soal untuk menghitung volume bangun gabungan yang terdiri dari bangun kubus dan balok. Rumus untuk volume kubus sisi pangkat 3 atau S kali S kali S. Rumus volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Mari kita bahas bersama. Perlu anak-anak mengetahuinya bahwa ukuran rusuk kubus itu sama panjang. Sehingga pada soal untuk ukuran lebar balok anak-anak harus teliti dan mengetahuinya. Karena berdasarkan ukuran rusuk kubus 30, maka pada gambar bangun gabungan ini lebar balok adalah 30. Jadi harus diteliti, diikuti dengan baik, diketahui dengan baik. Maka
maka kita akan menemukan nilai dari volume bangun ruang. Kita masukkan ukuran-ukuran tersebut ke dalam rumus. Volume kubus sisi pangkat 3 atau 30 kali 30 kali 30 ditambah volume bangun balok. Panjang 42 kali lebar 30 kali tinggi 30. Maka didapati volume bangun kubus 27.000 ditambah volume bangun balok 37.800. Maka kita sudah menemukan jawaban untuk soal tersebut, yaitu 64.800. Hasil dari dua volume bangun ruang kubus dan balok. Paham anak-anak? Silakan diteliti kembali, ulangi kembali. Dan kalau kita sudah memahaminya, mari kita melanjutkan pada kegiatan berikut. Ya, yaitu yang D. Mudah bukan? Kita ikuti contoh soal yang berikutnya. Tinggi tabung 7 cm. Anak-anak, mari kita melakukan identifikasi soal. Berdasarkan soal, didapati ukuran pada tabung diameternya 10, maka jari-jarinya adalah setengah dari ukuran diameter. Setengah dari 10 adalah 5 cm. Dan tinggi 7 cm. Tinggi tabung 7 cm. Kemudian ukuran pada bangun kubus kita ketahui rusuknya 10 cm. Maka kita akan melakukan penghitungannya. Kita lakukan dengan beberapa tahap. Pertama, kita hitung luas permukaan tabung, yaitu 2 kali pi kali r pangkat 2, 2 alas tabung ditambah selimut tabung 2 kali pi kali r kali t. Kemudian kita menghitung luas permukaan kubus karena memiliki 6 buah sisi, 6 kali sisi kali sisi. Ketiga, kita menghitung luas gabungan. Ingat, luas gabungan. 2 kali pi kali r pangkat 2 ditambah pi ditambah 2 kali pi kali r kali t ditambah 6 kali s kali s. Maka luas gabungan bangun tabung dan kubus kita dapati seperti ini. 2 kali pi kali 5 pangkat 2. Pi-nya kita gunakan 22/7. Kenapa? Karena ada salah satu ukuran pada tabung, yaitu tingginya bernilai 7 atau yang habis dibagi 7 atau kelipatan 7. Kedua, ditambah dengan ukuran selimut 2 kali 22/7 dikali 5 dikali 7. Ditambah luas permukaan kubus 6 kali 10 kali 10. Setelah kita melakukan penghitungan, maka luas gabungan bangun tabung dan kubus didapati 2 alas tabung 157,14 ditambah selimut tabung 220 ditambah luas permukaan kubus 600. Diketahui, kita dapatkan jawabannya setelah dijumlah 977,14. Mudah bukan? Berdasarkan soal, kita mendapati jawaban 977,14. Itu yang B. Kemudian anak-anak, kita akan melakukan kegiatan latihan untuk memperkaya kemampuan kita. Alah, bisa karena biasa. Jadi kita bisa mahir
karena terbiasa melakukan latihan-latihan. Mari ikuti dan kerjakan latihan soal berikutnya. Latihan soal pertama, menghitung luas permukaan balok. Latihan soal kedua, menghitung luas permukaan. Latihan soal ketiga, menghitung luas permukaan tabung. Latihan soal yang keempat, menghitung volume balok. Latihan soal kelima, menghitung volume kubus. Latihan soal keenam, menghitung volume tabung. Latihan ketujuh, menghitung volume gabungan, tabung, dan kubus. Latihan soal ke-8, menghitung luas permukaan balok dan kubus. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Anak-anak harus tetap menjaga diri dari penularan COVID-19. Ayo sehat, tetap sehat, dan selalu sehat. Ikuti petunjuk pemerintah dan protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan diucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah mendampingi putra-putrinya dalam kegiatan belajar dari rumah. Semoga pembelajaran ini memberikan manfaat yang baik di masa depan bagi anak-anak. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua.